Selamat siang bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Elsa Sinurat. Saya dari kelas 10 PIPS Unggulan. Saya akan menceritakan sedikit mengenai biografi Auguste Comte. Auguste Marie Francois Xavier Comte, atau yang lebih dikenal dengan nama Auguste Comte, lahir di Montpellier, Prancis pada tahun 1798. Ia dikenal sebagai bapak sosiologi dunia. Berkat teori dan pengetahuannya, ilmu sosiologi dapat lepas dari ilmu filsafat. Berbicara mengenai keluarga Comte termasuk golongan keluarga bangsawan dan merupakan penganut agama Katolik yang taat. Namun Comte tidak pernah memperlihatkan ketaatan maupun kesetiaannya kepada keyakinannya tersebut. Ayah Comte, yaitu Louis Comte, adalah seorang pejabat pajak, dan ibunya yang bernama Rosalie Boyer adalah seorang yang sangat taat pada agama. Comte juga termasuk anak yang dewasa sebelum waktunya. Terbukti pada usianya yang masih dini, Comte ikut dalam menentang republikanisme dan skeptisisme yang terjadi di Prancis. Comte kemudian masuk sekolah pada tahun 1814 di Paris. Sekolah ini dulunya dibangun untuk melatih insinyur militer, namun sekarang sudah diubah menjadi sekolah umum untuk pengetahuan umum. Hanya bertahan 2 tahun. Kemudian Comte pindah sekolah lagi pada tahun 1816 di sekolah barunya. Di sekolah barunya, Comte mendapatkan ilmu pengetahuan matematika dan jurnalistik. Comte juga menghabiskan waktunya untuk membaca buku-buku filsafat dan sejarah. Dirinya sangat tertarik dalam beberapa tatanan dalam sejarah manusia. Di Paris, Comte mendapatkan teman baru, yaitu Henri de Saint-Simon, seorang reformis sosial Prancis dan salah satu pendiri sosialisme. Comte dan Saint-Simon memiliki pemikiran yang sama, bahkan beberapa artikel dari Comte diterbitkan oleh Saint-Simon. Seiring berjalannya waktu, Comte merasa berbeda dengan sudut pandang dan latar belakang ilmiah. Akhirnya Comte pun memutuskan untuk tidak bekerja sama lagi dengan Saint-Simon. Pada tahun 1826, Comte memulai pengenalan ilmu sistem filsafat positif. Hingga pada tahun 1828 sampai dengan 1829, Comte berhasil mempublikasikan karyanya, yaitu Filosofi Positif, pada sebuah buku yang berjudul Cours de Philosophie Positive. Dari tahun 1832 sampai dengan 1842, Comte merupakan seorang pengajar dan penguji di beberapa sekolah. Namun pada akhir-akhir tahun, ia bertengkar dengan pihak sekolah yang mengharuskan dia kehilangan pekerjaannya. Comte juga memiliki seorang gadis yang bernama Caroline Machine dan menikah pada tahun 1825, namun pernikahan tersebut tidak berlangsung lama dan harus kandas pada tahun 1842. Kehidupan Comte didukung penuh oleh para murid-muridnya yang ada di Prancis. Comte kemudian menghabiskan waktunya untuk menyusun karya-karya besarnya. Bahkan Comte telah menyelesaikan formula sosiologinya. Karyanya menekankan moralitas dan kemajuan moral yang berfungsi sebagai pengetahuan dan upaya manusia. Tulisannya kemudian diteliti dan disebarkan secara luas di Eropa. Comte meninggal dunia pada tahun 1857 akibat penyakit kanker yang dideritanya. Di lingkungannya, Comte dikenal sebagai seorang yang egois dan keras kepala. Namun walaupun begitu, Comte tetap berjuang untuk menyebarkan dan memperkenalkan paham-paham tentang masyarakat. Dan Comte, menurut Comte,
pengembangan pengetahuan manusia baik secara perorangan maupun secara keseluruhan dilalui oleh 3 zaman, yaitu adalah zaman teologis, zaman metafisik, dan zaman positif. Satu hal yang mungkin tidak diketahui oleh banyak orang adalah Comte pernah mendirikan suatu agama baru yang bernama agama humanitas. Inti dari ajaran agama ini adalah menolak secara keseluruhan dari seluruh ajaran agama tradisional yang dianggap bertentangan dengan akal sehat. Ia beranggapan bahwa sebuah agama seharusnya mampu menyesuaikan ajarannya dengan standar-standar intelektual dan logika. Ajaran ini pun turut lenyap sepeninggal Comte pada tahun 1857. Sekian penjelasan biografi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan maupun tutur kata yang salah. Sekian dan terima kasih. Shalom.